Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Now. Terhitung sudah beberapa nama koruptor Indonesia yang lari keluar negara ini saat penyelidikan atau proses hukum berlangsung atas dirinya. Kita napak tilas, ada nama Gayus Tambunan, Muhammad Nazarudin, Joko Chandra, Nunu Nurbaiti, Samsul dan juga Icih Nur Salim, serta saat ini Bupati Mamberamo Tengah Riki Hampagawak dan tersangka kasus lahan di Riau Surya Darmadi. Sebagian besar dari mereka juga mencari persembunyian di negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Kita bahas celah hukum yang marak terjadi ini terkait dengan koruptor yang pindah tempat persembunyian di negara-negara yang tidak bisa terjangkau oleh Indonesia dengan Bapak Kris Taufik selaku Kabid atau Ketua DPP Perindo Bidang Hukum Internal sekaligus Jubir Nasional Partai Perindo. Selamat sore Pak Kris. Selamat sore. Siap, Pak Kris tampaknya sudah mendengar, sudah melihat bagaimana konser dari masyarakat terkait dengan lagi-lagi koruptor lari ke luar negeri, ke Singapura yang notabene tidak bisa kita raih kalau tidak ada perjanjian di luar perjanjian ekstradisi. Tanggapan Pak Kris apa Pak? Gini, jadi pertama kalau perjanjian ekstradisi sendiri kan sudah ditandatangani. Saya buat catatannya itu ditandatanganinya 27 Januari 2022. Itu pemerintah kita waktu itu dihadiri Pak Jokowi sudah tanda tangan. Tapi jauh sebelum itu kalau kita flashback ke belakang sebenarnya sudah banyak yang para buronan yang kabur itu ditangkap dan dikembalikan. Contoh kalau kita ingat itu beberapa nama yang ada di catatan saya 2021 mungkin kita masih ingat ada kasus illegal lodging. Di situ ada nama Adeline Lis, itu kan juga sudah berhasil dikembalikan. Terus kemudian ada lagi nama Maria Lumowa, Hendra Subrata kalau nggak salah. Jadi banyak sekali. Jadi maksud saya gini, perjanjian ekstradisi itu tentu mempermudah karena di situ diatur detail teknis dan lebih implementable gitu. Tetapi pertanyaannya apakah tanpa ekstradisi bisa dilakukan? Jawabannya bisa. Karena ekstradisi kan ditandatangani 27 Januari 2022. Tetapi sebelum itu sudah bisa pengembalian koruptor sudah bisa dilakukan. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah konvensi-konvensi internasional. Anti korupsi. Ada konvensi PBB, seingat saya ada juga konvensi soal tindak pidana transnasional. Terus di samping itu jangan lupa ada juga yang namanya MLA, Mutual Legal Assistance. Itu kerjasama setahu saya antara pihak kepolisian, jadi kepolisian Indonesia dengan kepolisian luar. Lalu ada kerjasama juga antara kejaksaan berbagai negara. Terus juga ada kerjasama KPK. Jadi balik lagi dari pertanyaan tadi, tanpa perjanjian ekstradisi sebenarnya itu sudah bisa dijalankan. Cuman memang lebih baik dengan adanya perjanjian ekstradisi karena lebih aplikatif gitu bahasa saya. Betul. Bisa langsung dilaksanakan saat itu juga ya. Tapi dilalah kita bicara ya Pak Kris, dengan adanya konvensi tersebut kemudian juga perjanjian antar negara yang memang mengatasnamakan apapun itu yang penting bisa mengembalikan koruptor untuk ditindak di negaranya masing-masing. Kenapa masih ada juga celah yang dimanfaatkan oleh koruptor ini untuk kabur keluar? Gini, kalau saya lihat itu kalau kita belajar mengenai ini ya, habit behavior gitu ya. Memang setiap orang yang akan terkena sanksi memang polanya sudah seperti itu. Yang jadi catatan adalah seharusnya adalah pola atau celah-celah itu harus diminimalisir atau bahkan ditutup sama sekali sehingga celah itu tidak terbuka gitu. Tetapi yang terjadi di lapangan adalah selalu ketika satu celah ditutup biasanya orang akan mencari celah yang lain. Kenapa? Karena memang ya itu sudah menjadi semacam nature. Saya lebih sering pakai istilah mungkin itu part of defense mechanism. Jadi secara manusiawi dia akan melakukan itu. Nah, sekarang tugasnya adalah bagaimana supaya celah-celah itu tidak terbuka. Caranya adalah satu, menurut saya jangan ada kekosongan kekosongan penindakan. Contoh kalau sekarang bicara mengenai koruptor yang sekarang menjadi topik bahasan, sebenarnya kan yang bersangkutan sudah
buron karena kasus lain di KPK. Betul, ada 2 kasus Ada yang 2. menjerat dia, Terus sekarang kan yang bersangkutan. terjadi lagi. Biasanya kan itu terjadi ketika seseorang belum diputus hukumannya, belum dikenai hukuman Atau ingkrah ya? atau inkrah gitu, atau ada hal-hal lain gitu, celah-celah itu yang selalu dipakai gitu kan. Atau Nah, tidak ditahan dalam kasus ini ya, kan, katakanlah ya, ketika dalam penyelidikan KPK maupun Kejagung dua-duanya tidak ditahan ya, gitu, tapi dijadikan kan tersangka. pertanyaannya kalau tidak ditahan pun sebenarnya kan bisa. Ini kan topiknya adalah kenapa dia bisa keluar negeri. Sebenarnya tidak ditahan pun kalau Dicegah kemudian. cegah tangkalnya berjalan kan itu juga bisa. Tapi Oke. kalau saya lihat selalu ada timing jeda yang menyebabkan mereka bisa keluar. Jadi PR bersama adalah bagaimana jeda itu, peluang itu semakin lama semakin kita perkecil. Kalau ditutup saya pikir agak mungkin masih utopia ya. Kenapa? Karena di Sulit berbagai negara dilakukan juga dalam waktu begitu. dekat ya. Kan ini bukan di Indonesia saja. Oke. Di luar negeri pun kan begitu. Kalau kita lihat Betul. banyak kasus-kasus juga di luar yang seperti itu kan. Betul. Malah beberapa tahun yang lalu kalau kita ingat ada pelaku pidana yang masuk ke sini terus jadi guru. Ingat ya? Yes, Itu kan juga. Jadi sebenarnya ini bukan problem Indonesia saja. Ini problem semua negara mengalaminya. gitu. Hanya karena kita di Indonesia maka yang kita bisa bicara khusus untuk Indonesia balik lagi tadi bahwa pekerjaan rumah bersama untuk menutup celah-celah itu gitu. Karena sebenarnya ini kan bayangan saya begini, kalau ini sudah menjadi PR bersama dan Atau melihat keseriusan gitu, menakar keseriusan baik dari KPK maupun Kejagung sendiri sebagai institusi yang di garda terdepan gitu menegakkan atau menyelidiki kasus korupsi, Pak Kris? Kalau saya pribadi saya melihatnya beliau pasti sangat serius, pasti gitu. Bagaimana nggak serius orang sekarang, apalagi sekarang era keterbukaan seperti ini, setiap media masyarakat bisa mempertanyakan. Betul, dan gitu. mengawalnya Dan sama-sama ya. mengawal. Jadi kalau saya lebih cenderung mengatakan ini PR bersama untuk menyelesaikan. Contohnya begini, orang-orang ini sebelum mereka buron kan pasti bersentuhan dan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di Indonesia, di sekitar kita juga. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah jangan-jangan sanksi kita terhadap orang-orang yang di sekitar ini tidak menimbulkan efek jerah gitu. Nah, tetapi Padahal bisa dianggap sebagai membantu ya, lakukan. bisa menyembuhkan. Itu kan juga ada beberapa yang sudah kena juga Oke, gitu. oke. Tetapi masalahnya adalah masyarakat kita ini kan tipikal masyarakat yang komunal. Jadi katakanlah kalau ada satu keluarga, satu apa gitu, mungkin dia akan coba untuk memberi perlindungan dan sebagainya gitu kan. Jadi apakah itu salah dari kacamata saya? Kalau sudah kasus seperti ini ya tetap salah gitu. Tetapi masalahnya Tidak adalah ada alasan pembenar maupun nggak ada pemaaf alasan ya. benar, salah kan salah gitu. Salah itu tidak bisa dinegosiasikan. Betul. Kalau salah ya salah. Hanya sekarang masalahnya adalah apakah ini bisa menjadi concern bersama itu saja. Tapi kalau dibebankan ke KPK dan Kejagung walaupun mereka di garda terdepan, tetapi kalau mereka sendirian dibiarkan, saya pikir ya negara kita begini luas, orang bisa bersembunyi di mana saja. Dan pintu keluar di Indonesia juga bisa dari berbagai arah kan, nggak cuma satu pintu. Betul, betul. Gitu. Jadi Atau menurut perlu saya, ada semacam katakanlah pintu gerbangnya juga di Dirjen di Imigrasi gitu, di bagian imigrasi di setiap kota-kota besar terutama yang terintegrate dengan bandara internasional. kan sebenarnya gini, sebenarnya itu kan dengan satu klik gitu cegah tangkal itu kan bisa seketika. Yang jadi masalah biasanya kan bukan biasanya, yang menjadi masalah selalu adalah cegah tangkalnya terlambat. Gitu. Timing. Gitu. Ini kan berburu dengan waktu, timing. Jadi yang harus dibenahi kalau memang menurut saya regulasi kita sudah cukup Jelas? magerin itu. Cuman mungkin perlu di dalam regulasi kita, pengaturan kita ada timing. Jadi artinya gini. Begitu dijatuhkan putusan, mestinya bisa secara otomatis ataupun begitu ada instruksi cegah tangkal itu mestinya bisa secara otomatis terhubung, cegah tangkal itu langsung berjalan. Tidak perlu menunggu, tidak perlu pakai perizinan atau apapun administrasi nggak perlu itu. terlalu panjang, administrasinya yang harus dipotong gitu.
Oke, Saya pikir itu sih begitu. yang masih jadi pekerjaan rumah kita bersama ya Pak Ya, Kris ya. pekerjaan rumah. Dan masukan tentunya untuk Pak Presiden ya mungkin bisa Ya, sama-sama ya, untuk pengubah aturan atau memotong legislatif, ya, legislatif dari Komisi dan 3 eksekutif berarti ini. tentunya. Komisi Iya, 3 kemudian juga dari pemerintah iya, sendiri. iya. Baik. Terima kasih atas insight-nya Pak Kris. Ini diskusi yang menarik sekali tetapi lagi-lagi karena durasi sangat sempit kita harus sudahi dulu dialog kita. Semoga bisa menjadi masukan bagi pihak-pihak Iya. terkait dan tidak ada lagi buron koruptor ke luar negeri. Ya, Terima harus. kasih atas waktunya Pak Kris Terima bersama kasih, kami di MNC sama-sama, News Now sore sama-sama. hari ini. Salam Ya. sehat selalu, sampai jumpa. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.